Berawal di tahun 1995, di mana waktu itu Elin dan Bahrun mempunyai usaha menjual sayuran kecil-kecilan di pasar Banjar. Lapaknya pun hanya berupa lapak meja. Kaget bukan main ketika tak sengaja menengok ke sudut kamar di samping ranjang Bahrun. Abah Karmat melihat sosok perempuan mengenakan abaya putih. Rambutnya awut-awutan ditutup cindung kain putih. Wajahnya sekilas begitu hancur, menyeringai dan melotot menatap ke arah Bahrun. Namun seketika kembali menghilang lenyap dari pandangan. Astagfirullah, astagfirullah. Jin apa itu? Membuat jantung Bahrun bergemuruh begitu kencang. Keringat dingin mulai menetes, bulu kuduk meremang ketika mulai memasuki pintu Pulau Yaman yang berbentuk seperti lorong yang begitu gelap. Begitu menginjakan kaki masuk ke dalam lorong, sampah-sampah langsung terinjak oleh kaki Bahrun dan Haji Karta. Ketika berjalan semakin jauh, Pak Anwar kembali mengingatkan, Pak Karta, Pak Bahrun, sebaiknya kita urungkan niatan kalian. Kita balik lagi ke hotel saja. Sudahlah Pak Anwar, segala resiko kami berdua yang tanggung. Ya enggak Run? Ya Pak, Bapak cukup nganter saja. Takut ada apa-apa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya sudahlah, terserah kalian berdua. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini bulan yang begitu agung, bulan di mana sebagian dari saudara-saudara muslim kita yang mampu dan yang Allah mampukan berangkat ke tanah suci Mekah sana untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Sepulangnya nanti mereka dari tanah suci kembali ke tanah air. Mereka pun digelari dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji. Yang lucunya, gelar atau sebutan semacam itu hanya ada di negara kita dan sebagian di negara tetangga. Yang padahal kalau kita lihat ke belakang, gelar haji bukanlah suatu gelar kehormatan. Gelar haji, sebutan haji, itu berasal dari pengelompokan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda untuk membedakan orang-orang solih yang mempunyai pengaruh yang dianggap bisa menggerakkan massa untuk melakukan pemberontakan kepada pihak penjajah pada waktu itu. Dulu, orang-orang kita yang diberi gelar haji yang selepas berangkat dari tanah suci hidup dalam bayang-bayang ketakutan
terancam di ujung moncong senapan company. Beda dengan zaman saat ini, di mana orang yang mendapatkan gelar haji sepulang dari tanah suci, yang walaupun di sananya entah ibadah atau cuma jalan-jalan saja, merasa bangga dengan gelarnya. Bahkan lucunya lagi, seolah menjadi kesenjangan sosial, menjadi ciri status sosial seseorang, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan lebih parah itu hanya berlaku di negara kita. Lawong di Arab sana saja gak ada yang namanya gelar haji. Dan lebih parah lagi, anak 3 bulan aja di kita bisa naik haji. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Di tanah suci ada sebuah tempat, sebuah lokasi, bangunan terbengkalan bekas kolam renang yang dikenal dengan nama Kulah Yamani atau Kulah Yaman. Dinamakan Kulah Yaman karena arsitek bangunan tersebut merupakan warga keturunan Yaman. Tempat yang awalnya bukan tempat apa-apa, dalam arti bukan tempat keramat atau tempat bertuah. Entah awalnya kapan dan entah berawal dari siapa, bangunan terbengkalai itu dianggap bisa memberikan keberuntungan, memberikan harta kekayaan. Sampai banyak jamaah umroh ataupun haji di masa lalu yang di sela-sela rangkaian ibadah mereka di sana menyempatkan diri datang ke Kulah Yaman, ngalap berkah, mencelupkan sorban atau kain ke air di Kulah Yaman. Bahkan ada yang mandi sampai meminum air kulah juga. Yang asal air itu adalah air serapan dari Masjidil Haram. Atau bisa dibilang menurut beberapa orang, air itu seperti air comberan. Tapi terlihat seperti air comberan oleh orang-orang yang beriman. Tapi buat mereka yang memang sudah punya niatan melenceng, airnya itu terlihat begitu jernih. Banyak jamaah haji dan umroh dari Indonesia yang pernah datang ke lokasi itu, termasuk sosok Haji Bahrun, tokoh utama dalam cerita saat ini. Haji Bahrun adalah salah satu tetangga akang sewaktu dulu tinggal bersama almarhum kakek. Haji Bahrun merupakan seorang pedagang di sebuah pasar di Kota Banjar. Beliau pedagang sukses, punya beberapa kios di pasar Banjar, kios sayuran, ikan asin dan sejenisnya. Bahkan bisa dibilang penyuplai utama di pasar itu. Namun kekayaan yang dimiliki oleh Haji Bahrun ternyata ada rahasia tersembunyi di baliknya. Dulunya Haji Bahrun hanyalah seorang pedagang biasa. Bahkan lapaknya pun cuma lapak meja. Menabung sampai jual kebon, akhirnya bisa membeli sebuah kios kecil. Bukan orang kaya, hanya pedagang biasa-biasa saja. Namun anehnya, ketika di tahun 1997, Haji Bahrun pergi menunaikan ibadah umroh. Pulang dari Mekah, harta kekayaannya langsung melejit, bertambah dengan cara yang tak wajar. Awalnya orang-orang menganggap mungkin apa yang terjadi kepada Haji Bahrun itu adalah berkah
selepas menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Namun, yang namanya bangkai, mau ditutup serapat apapun, dikubur sedalam apapun, disimpan, disembunyikan selama apapun, pada akhirnya yang namanya kebatilan pasti akan Allah tunjukkan sebagai bahan iktibar untuk orang-orang seperti kita. Tahun 2008 yang lalu, di sebuah rumah bentuk 2 lantai yang begitu mewah, terletak di pinggiran gang kecil, di tengah pusat kota Banjar yang dekat dengan area pasar. Saat itu, pagi hari sekitar jam 8. Di depan rumah 2 lantai itu, terlihat banyak orang berkerumun, baik laki-laki ataupun perempuan. Ternyata kerumunan orang itu adalah para tetangga yang sedang bertakjiah menengok Haji Bahrun. Saat itu, Haji Bahrun, si pedagang besar yang kaya raya, terbaring sakit, terbaring lemah di atas ranjang dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Tubuhnya begitu kurus, lemah tak bertenaga, hanya bisa mengedipkan kelopak mata. Bergerak dia tak bisa, sampai menggerakkan bibir pun dia tak kuasa. Yang memprihatinkan dari kondisi Haji Bahrun, setiap hari Haji Bahrun selalu bermandikan kotoran dan air seni. Yang anehnya, setiap kali dibersihkan oleh istri ataupun anak-anaknya, kotoran dan air seni kembali keluar menggenang tubuh Haji Bahrun, membuat para tetangga yang menengok sampai mual ingin muntah, tak berani masuk menengok langsung ke dalam kamar Haji Bahrun. Tak masuk akal sebenarnya kondisi Haji Bahrun, karena Haji Bahrun saat itu sudah tak bisa lagi makan minum. Hidupnya hanya ditopang oleh nutrisi dari air infusan. Sampai satu malam, ketika Hajah Elin, istri dari Haji Bahrun, membawa baskom berisi air hangat, bergegas menuju ke kamar sang suami, menutup hidung dan mulut dengan masker karena baunya yang begitu memuakan. Ketika Hajah Elin membuka pintu kamar sang suami, masuk ke dalam, baskom baru dia letakkan di atas meja di samping ranjang. Melihat dan menatap ke arah suaminya yang hanya bisa tersengal-sengal seperti menahan rasa sakit, Hajah Elin sampai meneteskan air mata. Namun baru saja mencelupkan kain ke dalam air hangat, Hajah Elin kaget karena tiba-tiba saja tubuh Haji Bahrun kejang-kejang dengan suara ngorok keluar dari mulutnya yang terbuka. Loh, Pak, Bapak kenapa Pak? Pak, Bapak? Teriak Hajah Elin. Gus, Agus, sini Gus, Gus. Hajah Elin memanggil Agus anaknya. Agus pun bergegas lari menuju kamar bapaknya. Ada apa Bu? Gus, tolong Gus, kamu panggil Haji Endang, suruh ke sini. Lihat, bapakmu jadi kayak gini. Agus pun kaget, heran dia. Bapaknya yang tak bisa gerak tiba-tiba kejang seperti itu. Terlebih mata si Haji Bahrun ini mendelik, melotot.
seperti yang begitu ketakutan. Agus pun bergegas lari menuju rumah Haji Endang yang hanya terhalang beberapa rumah dari kediamannya. Tak lama, 10 menit kemudian, Agus pun sudah pulang kembali, diikuti sosok lelaki setengah baya, mengenakan baju koko sarungan sambil masih mengenakan sorban, mengikuti Agus dari belakang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pak Haji, tolong Pak!" teriak Hajah Elin dari dalam. "Astagfirullahaladzim. Gus, ada apa lagi sama bapakmu?" "Gak tahu Pak Haji. Pokoknya tadi Agus lihat tubuh bapak kejang-kejang. Matanya melotot seperti orang ketakutan Pak." "Pak Haji lihat saja, kasihan bapak," ucap Agus waktu itu. Haji Endang pun bergegas masuk ke dalam rumah, disambut oleh Hajah Elin dengan wajah yang begitu resah dan panik. Lalu bersama Hajah Elin diikuti si Agus pula menuju ke kamar Haji Bahrun. Begitu masuk ke dalam kamar, astagfirullahaladzim, Haji Endang langsung menutup mulut dan hidung dengan sorban. Baunya begitu tajam. Bau kotoran bercampur air seni, yang bisa kalian bayangkan sendiri. Dan saat itu, ketika Haji Endang masuk, kondisi si Haji Bahrun kembali normal. Tidak lagi kejang-kejang seperti tadi. "Pak Haji, sebenarnya suami saya kenapa Pak Haji? Tadi dia kejang-kejang, begitu hebat. Matanya melotot seperti orang ketakutan. Tapi anehnya, sekarang sudah kembali normal seperti ini." Astagfirullah. Wallahu alam Bu Hajah. Saya sendiri baru pertama kali lihat orang sakit dengan kondisi seperti ini. Lantas bagaimana Pak Haji? Apa yang harus saya lakukan? Tak tega saya melihat suami seperti itu. Saya harus bagaimana Pak Haji? Harus bagaimana? Coba kita keluar saja dulu. Kita bicarakan saja di luar kamar. Hajah Elin menurut. Diikuti Agus keluar dari kamar Haji Bahrun, langsung menuju ke ruang tamu. Haji Endang duduk di kursi dengan pandangan mata yang seperti sedang susah, sedang bingung, seolah sedang berpikir tentang apa yang sebenarnya menimpa Haji Bahrun sahabatnya. Tak lama Haji Elin datang sambil membawa nampan menyuguhkan minuman. "Pak Haji, diminum dulu." "Gus, ambilin makanan yang di meja makan Gus." Agus datang dan ikut nimbrung di sana. "Pak Haji, ada apa sebenarnya Pak Haji? Sudah 1 bulan ini kondisi suami saya seperti itu." "Wallahu alam Bu Haji. Saya sendiri tak paham. Seumur-umur baru pertama kali saya lihat orang sakit macam itu." "Apa Bu Haji sudah nemuin Aki Karmat?" "Aki Karmat? Aki Karmat yang mana Pak Haji?" Itu Aki Karmat, guru ngaji kita waktu kecil." "Oh, si Abah." "Ya belum Pak Haji. Tapi kemarin Abah juga datang ke sini sempat nengok bareng sama jamaah dari masjid." Itu mah beda lagi atuh Bu Haji. Coba sekarang Bu Haji ke rumah Aki Karmat, minta kepada beliau, minta doa, sekalian minta air doa. Kalau bisa, bawa Abah Karmat ke sini. Karena di enggak-enggak, Abah Karmat itu guru kita. Beliau pasti punya karomah untuk kita murid-muridnya. Walau kita sudah lama
tidak lagi ngaji ke beliau. Hajah Elin pun seolah tersadar melupakan hal itu. Sampai akhirnya Hajah Elin pamitan kepada Haji Endang sambil menitipkan Bahrun suaminya bergegas menuju ke rumah Abah Karmat, guru ngaji mereka semasa kecil yang merupakan kakek akang dari pihak ibu. Singkat cerita, Hajah Elin jam 10 malam itu melewati gang-gang di sekitar komplek tempat dia tinggal yang dituju rumah Abah Karmat. Sosok lelaki tua yang sering didatangi dimintai bantuan oleh warga di sekitar. Sosok guru ngaji dia juga semasa kecil dulu. Setibanya di depan rumah Aki Karmat, Hajah Elin pun mengetuk pintu beruluk salam. Agak sungkan sebenarnya karena waktu sudah larut malam. Namun rasa malu Hajah Elin singkirkan. Dia lebih khawatir akan kondisi sang suami. "Assalamualaikum, Abah, Abah di rumah. Assalamualaikum," teriak Hajah Elin. Aki Karmat yang waktu itu sedang ada di musola di belakang rumah, samar mendengar ketukan pintu. Beliau pun mengakhiri wirid yang sedang dia jalani, bergegas keluar dan membukakan pintu depan. "Waalaikumsalam. Loh, Elin, ada apa jam segini ke rumah?" "Abah, tolong bantu Kang Bahrun, Bah. Kasihan dia, Bah. Tadi dia kejang-kejang, matanya melotot seperti orang ketakutan, Bah. Tolong, Bah. Tolong, Bah. Doakan Kang Bahrun, Bah. Kasihan dia, Bah." "Sudah, kamu tunggu sebentar. Sebaiknya Abah langsung ke sana menengok kondisi si Bahrun." "Iya, Bah. Saya tunggu, Bah," ucap Elin sambil berdiri membungkuk di depan pintu. Aki Karmat pun kembali menuju ke musola. Yang dia ambil di musola kala itu sebuah sorban dan sebuah tasbih kayu yang turun-temurun diwariskan dari leluhurnya yang bernama Raden Prawata. Sosok tokoh penyebar agama juga di masa lalu. Selepas tasbih dia ambil, dia belitkan di tangan kiri, lalu menemui Elin yang masih menunggu di depan rumah. Selepas pamitan ke istrinya, Aki Karmat pun bersama dengan Elin menuju ke rumah Haji Bahrun. Di perjalanan, suasana terasa begitu canggung. Tak ada satupun yang berbicara, baik Hajah Elin ataupun Abah Karmat berusaha menyingkirkan kecanggungan. Hajah Elin pun berbasa-basi bertanya ke Abah Karmat, "Abah, sebenarnya suami saya teh kenapa, Bah?" Elin, kamu lebih tahu apa yang terjadi ke suami kamu daripada Abah." Seketika Elin pun terdiam. Jadi gugup dibuatnya, seolah memang ada suatu rahasia yang cuman diketahui Elin dan suaminya. "Sudah, nanti kita bahas di rumah saja." Singkatnya, akhirnya Hajah Elin dan Abah Karmat pun tiba. Bergegas masuk ke dalam, disambut Haji Endang, bersalaman dan mencium tangan. Kamu Endang, sudah lama?" "Dari tadi, Bah. Coba Abah lihat, kasihan Bah kondisinya." "Ya, si Elin tadi udah cerita. Ayo, ikuti Abah," ucap Abah Karmat.
Lalu Haji Endang pun nurut ngekor di belakang. Diikuti pula Hajah Elin yang terlebih dulu membuka pintu kamar Haji Bahrun. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robbi, Bahrun, Bahrun, ucap Abah Karmat yang langsung melangkahkan kaki masuk ke dalam. Lampu dinyalakan. Ya Allah, Abah, coba Abah lihat. Baru tadi saya bersihkan, Bah. Sekarang tubuh Kang Bahrun sudah bermandikan kotoran lagi, Bah. Aneh, Bah. Kenapa sebenarnya, Bah? Kang Bahrun ini sudah nggak bisa makan. Dari mana asal dan sumber kotoran itu, Bah? Sebentar. Ambilkan kursi. Elin nurut. Ngambil kursi plastik. Lalu Abah Karmat menyeret kursi tepat ke samping ranjang. Di samping kepala Bahrun. Lalu Abah Karmat mengusap kepala Bahrun, memejamkan mata sambil membaca doa. Tak lama, Abah Karmat pun membuka kembali matanya, menengok ke Elin dan Endang, menghela napas begitu panjang. Bagaimana, Bah? Apa yang sebenarnya terjadi? Si Bahrun ini kenapa, Bah? Tanya Endang yang begitu penasaran. Allahu Akbar. Endang, Elin, apa yang terjadi kepada Bahrun sebenarnya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Inilah akibat yang akan terjadi kepada kita apabila selama kita hidup melenceng dari jalan yang benar, melakukan sesuatu yang melanggar aturan yang sudah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Inilah yang terjadi ketika kalian berani menduakan Tuhan yang kita sembah. Pucat pasi seketika wajah Endang. Endang seolah tak menyangka, bahkan ada rasa tak percaya. Karena setahu dia, Bahrun ini sosok yang dermawan, baik, rajin ke masjid. Bahkan tiap tahun, Bahrun selalu berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umroh. Selama 11 tahun terakhir selepas umroh yang pertama. Mana mungkin, Abah? Tanya saja Elin. Endang pun menengok ke Elin, yang dimana Elin langsung menundukkan kepala. Bahkan terlihat pundak Elin gemetar. Tak lama isak tangis pun keluar. Sudah Elin, jangan menangis. Masa lalu tinggal kau taubati, perbaiki, agar hidup lebih baik di masa depan. Ketika Abah Karmat berbicara seperti itu, langsung terdengar suara erangan dari Bahrun. Sontak 3 orang ini pun langsung menengok. Alangkah kagetnya Abah Karmat. Mulut Bahrun yang selama ini tertutup terbuka. Pandangan matanya sayu seperti yang mengharap pertolongan. Hanya keluar erangan, seolah Bahrun yang ingin berbicara tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Sudahlah Bahrun, bertobatlah, istighfar, baca kalimat tahlil dalam hati. Kalau kau masih bisa mendengar, anggukan kepalamu, kedipkan kelopak matamu. Bahrun pun mengedipkan kelopak mata, merespon ucapan dari Abah Karmat. Sudah, pejamkan matamu. Bertobatlah dalam hati. Minta ampunan. Baca istighfar sebanyak-banyaknya.
Bahrun menurut. Kembali dia terdiam. Elin, Endang, sekarang kita keluar. Elin dan Endang hanya bisa menurut. Elin dan Endang keluar terlebih dulu. Abah Karmat kembali menoleh ke Bahrun, lantas berdiri. Namun ketika Abah Karmat mau keluar dari kamar, astagfirullahaladzim, kaget bukan main. Ketika tak sengaja menengok ke sudut kamar di samping ranjang Bahrun, Abah Karmat melihat sosok perempuan mengenakan abaya putih. Rambutnya awut-awutan ditutup cindung kain putih. Wajahnya sekilas begitu hancur, menyeringai dan melotot menatap ke arah Bahrun. Namun seketika kembali menghilang, lenyap dari pandangan. Astagfirullah, astagfirullah. Jin apa itu? Auranya begitu kuat, seperti jin Ifrit, pikir Abah Karmat. Lantas Abah Karmat pun bergegas keluar. Lalu ikut nimbrung di ruang tamu, duduk di samping Endang yang menghadap Hajah Elin, istri si Bahrun. Elin, sekarang kau jujur saja, agar semua masalah ini cepat selesai. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, yang sudah kalian berdua lakukan, sampai Allah memberikan ajab yang begitu pedih, menghinakan suamimu seperti ini. Elin pun terdiam, kepalanya menunduk, tangis kembali pecah. Sudah, jangan kau menangis Elin, hentikan tangisanmu. Ceritakanlah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Begini Abah, Endang, dulu Elin pun mulai mengawali ceritanya. Berawal di tahun 1995, di mana waktu itu Elin dan Bahrun mempunyai usaha menjual sayuran kecil-kecilan di pasar Banjar. Lapaknya pun hanya berupa lapak meja. Elin dan Bahrun hanya seorang pedagang kecil. Hasil dari berjualan waktu itu hanya cukup untuk menyambung hidup. Namun walau seperti itu, Elin dan Bahrun yang memang mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat, hampir 10 tahun lamanya ngaji di rumah Abah Karmat, mereka tetap berikhtiar jalur darat dengan berjualan di pasar, jalur langit dengan berbagai amalan. Di pasar Banjar, Bahrun orangnya begitu supel dan gampang bergaul, mempunyai hubungan baik dengan berbagai pedagang dari bermacam-macam kalangan. Dari pedagang kecil sampai juragan-juragan di pasar. Saat itu Bahrun cukup akrab, bahkan bisa dibilang berteman dengan seorang juragan bernama Haji Karta, berasal dari daerah Kuningan, yang merupakan penyuplai ikan asin terbesar di pasar itu. Satu ketika, selepas acara arisan sesama pedagang, Haji Karta ngajak si Bahrun ngopi di sebuah warung di pinggiran pasar Banjar. Bahrun yang memang tidak terlalu sibuk di lapaknya, terlebih ada Elin istri yang menunggui di sana. Bahrun pun setuju dan pergi ngopi bersama Haji Karta. Haji Karta ini walaupun orang kaya,
tapi tak sungkan bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang sederhana, para pedagang kecil seperti Bahrun. Terlebih Bahrun ini kan langganannya juga. Singkat cerita, ketika asik menyeduh kopi, merokok sambil bercerita, Haji Karta pun nyeletuk. Run, apa kamu gak capek, Run? Hidup kayak gitu terus. Jadi pedagang kecil hasil tak seberapa, paling cuma bisa nyambung hidup aja. Apa kamu gak pengen sukses dan kaya seperti orang lain? Pak Haji mah bisa aja. Ngomongnya kok kayak gitu, Pak Haji? Ya orang sadar mana sih yang gak mau sukses, Pak Haji? Saya juga pengen. Makanya tiap hari saya tetap jualan. Jarang libur, Pak Haji. Run, gak cukup hanya dengan cara seperti itu. Mesti ada ikhtiar batinnya juga. Ya, kalau ikhtiar batin ya alhamdulillah, Pak Haji. Tapi mungkin Allah belum merestui, belum ridho menitipkan harta kekayaan kepada saya. Segini aja udah alhamdulillah, Pak Haji. Saya dan istri sama anak tak sampai kelaparan. Haji Karta pun tersenyum kecil. Run, apa kamu pengen tahu rahasia di balik kesuksesan Bapak? Wih, ya pengen atuh Pak Haji. Bagi-bagi atuh tipsnya. Siapa tahu kan saya ada jodoh bisa ngikutin jejaknya Pak Haji. Bisa jadi pedagang sukses, orang kaya, tiap tahun ke Mekah. Rahasianya apa, Pak Haji? Nah itu, tadi kamu sudah sebutkan. Loh, yang mana Pak Haji? Ya tadi, tiap tahun ke Mekah. Itu rahasia Bapak. Itu resep kekayaan Bapak. Waduh, ya orang kaya saya mana bisa Pak Haji? Run, kalau masalah ke Mekah, duit bisa kau pinjam. Bapak bisa jamin. Gak perlu sampai 1 bulan. Tuh duit yang kau pinjam udah keganti, bahkan lebih. Masa iya sih Pak Haji? Emang kalau umroh atau haji itu bisa sampai seperti itu Pak Haji? Ya tentunya bukan hanya sekedar umroh atau ibadah haji. Ada yang lain, Run. Ada yang lain yang saya lakukan bersama dengan beberapa jamaah yang lain juga. Di sini Bahrun makin penasaran dengan ucapan Haji Karta. Bahrun pun terus mendesak agar Haji Karta menceritakan kepada dirinya. Kulah Yaman, Run. Itulah rahasia kesuksesan Bapak dan rekan-rekan yang dulu berangkat bersama waktu hajian pertama. Teman Bapak semua udah sukses juga, Run. Gak ada yang gagal. Ngalap berkah di Kulah Yaman. Bisa dijamin pulang dari Mekah. Harta kekayaan, kesuksesan, keberuntungan pasti akan datang, Run. Lalu Haji Karta pun menceritakan ngalap berkah macam apa yang dilakukan di Kulah Yaman. Mendengar itu semua, Bahrun terperanjat tak percaya. Ternyata caranya begitu mudah. Cuman yang jadi masalah utama modal ongkos buat ke Mekah. Waduh, kalau mesti pinjam, saya mah ragu Pak Haji. Tapi saya usahakanlah. Kalau memang seperti itu, saya bakal nabung buat berangkat ke Mekah. Ucap si Bahrun. Yang dimana saat itu pula Haji Karta pun mengakhiri pembicaraan mereka berdua, pamitan karena harus kembali ke Kuningan. Singkat cerita, selepas pembicaraan dengan Haji Karta di warung kopi saat itu, Bahrun selalu terpikir, ternyata rahasia kekayaan Haji Karta dan kawan-kawannya. Bahkan orang-orang yang Bahrun perhatikan
Memang selepas berangkat umroh, usahanya pasti berjalan lancar, bahkan maju. Sepertinya melakukan hal sama seperti yang dilakukan Haji Karta. Bahrun pun menceritakan hal itu kepada Elin, istrinya. Lah, uang dari mana atuh Kang? Ke Mekah itu kan bukan uang sedikit. Ya siapa tahu aja Neng. Siapa tahu saja kalau kita ngikutin seperti apa yang dilakukan Haji Karta, kita bisa sukses juga. Akang kira kita pinjam uang rentenir pun pasti bisa berangkat. Namun ya Akang masih ragu Neng. Akang yang nyaranin, Akang yang ragu pula. Ya sudah Kang, kita ngumpul-ngumpul duit dulu, kita nabung dulu. Kalau memang Akang bersikeras mau ke Mekah, mau umroh, semoga saja Allah ngasih jalan, ucap si Elin. Bahrun pun hanya mengangguk tersenyum saja. Seolah pembicaraan Bahrun dengan Elin disaksikan oleh malaikat dan diaminkan. Tak lama, usahanya mulai menunjukkan hasil. Dagangannya selalu habis. Bahkan dalam satu hari, bisa 2 kali ngambil sayuran ataupun ikan asin ke tengkulak. Selalu habis tak tersisa. Tentunya dari situ, Bahrun dan Elin pun bisa menyisihkan uang ditabung buat modal berangkat umroh. Singkat cerita, tepat 2 tahun kemudian, di tahun 1997, Bahrun yang sudah mempunyai uang cukup untuk berangkat umroh sekaligus bekal selama di sana, dia pun menemui Haji Karta di kios ikan asinnya. Karena Bahrun dengar kabar Haji Karta ada datang ke kiosnya itu. Setelah bertemu dengan Haji Karta, Bahrun pun bilang, "Pak Haji, tahun ini ada rencana ke Mekah." Ya tentulah Run. Memang kenapa? Ikut Pak Haji. Saya bareng aja sama Pak Haji. Saya tertarik sama dulu yang pernah Pak Haji ceritakan. Mendengar itu, Karta pun tersenyum dan menepuk pundak si Bahrun. Bagus, bagus Run. Bapak bisa jamin Run, kamu bakal sukses seperti Bapak. Berbisik di telinga si Bahrun. Bahrun pun tersenyum. Singkat cerita, setelah mengurus segala sesuatu ke agen travel umroh yang ada di Ciamis pada waktu itu, Bahrun dan Haji Karta pun di bulan depannya langsung berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh. Tentunya seperti kebiasaan, sebelum berangkat umroh, di rumah itu diadakan acara syukuran, mendoakan Bahrun agar selamat sampai tujuan. Singkat cerita, berangkatlah nih Bahrun sama Haji Karta. Waktu itu naik pesawat Garuda. Sesampainya di Tanah Suci, biasa Bahrun dan Karta beserta jamaah yang lain yang dipimpin oleh seorang pemandu atau mutawib yang bernama Kang Anwar melakukan dulu semua rangkaian ibadah umroh yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, selepas selesai kegiatan rangkaian umroh di kota Mekah, di mana selang 1 hari kemudian akan berangkat ke Madinah, Haji Karta mengajak si Bahrun berbicara dengan mutawib si Kang Anwar. Ternyata maksud Karta mengajak Bahrun nemui Anwar, mutawib mereka, meminta izin untuk diantar ke Kulah Yaman. Pak Anwar, bisa tidak nanti malam antar kami berdua ke Kulah Yaman? Loh, mau ngapain Pak Haji ke Kulah Yaman? Pak
Pak Anwar seperti yang tidak tahu saja. Ya sudah. Mau jam berapa? Nanti saja Pak Anwar, selepas selesai sholat Isya. Antar kami berdua ke Kulah Yaman. Ucap Haji Karta. Bahrun hanya diam. Bahkan dia sempat kaget. Ternyata si Mutawib, si Anwar ini, seperti yang sudah terbiasa mengantar jamaah haji atau umroh yang ingin ke Kulah Yaman. Makanya tadi sempat kaget. Pak Anwar seperti tahu Kulah Yaman itu tempat apa. Waktu berlalu, selepas sholat Isya waktu itu, di tengah para jamaah lain yang satu kloter sudah tertidur beristirahat, Bahrun dan Karta bersama Mutawibnya Anwar langsung keluar dari hotel, berjalan kaki menuju Kulah Yaman, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Anwar pun menunjuk ke sebuah bangunan. Nah, itu, Kang Bahrun, itulah tempat yang disebut Kulah Yaman. Itu dulunya bekas kolam renang. Arsiteknya orang keturunan Yaman, makanya disebut Kulah Yaman. Tapi ingat, apapun yang akan kalian berdua lakukan di sana, Bapak tidak mau ikut campur dan tidak mau terlibat dunia akhirat. Tenang saja Pak Anwar, itu urusan kami. Dosa tanggung dewek, ucap Haji Karta sambil tersenyum seolah hal itu bukan apa-apa. Pak Anwar sampai menggelengkan kepala, agak kaget karena Haji Karta ini seolah tak takut akan dosa. Enggan sebenarnya Anwar mengantar mereka berdua. Namun apa daya, bagi Anwar itu sudah bagian dari tugasnya sebagai pembimbing. Walaupun dia sudah berkali-kali memperingati, yang penting sudah tunai kewajiban. Itu prinsipnya Anwar, yang sebenarnya salah. Berjalan beriringan, mereka bertiga pun sampai di pinggiran bangunan Kulah Yaman. Yang malam hari itu, suasananya terlihat begitu menyeramkan. Bahrun bergidik ngeri merasakan suasana angker sekitaran Kulah Yaman di malam hari. Yang sebenarnya nggak ada angker-angkernya. Beda sama tempat-tempat keramat di Indonesia. Run, jangan takut. Kau ikuti saya saja. Ikuti Bapak, ucap Karta meyakinkan Bahrun. Iya Pak Haji, saya ngikut Pak Haji saja. Bahrun menatap ke sekitar Kulah Yaman yang begitu gelap. Bahkan sekelebat, Bahrun seperti melihat sosok yang berlari begitu cepat berkelebatan di antara kegelapan bangunan Kulah Yaman, membuat jantung Bahrun bergemuruh begitu kencang. Keringat dingin mulai menetes, bulu kuduk meremang ketika mulai memasuki pintu Kulah Yaman yang berbentuk seperti lorong yang begitu gelap. Begitu menginjakan kaki masuk ke dalam lorong, sampah-sampah langsung terinjak oleh kaki Bahrun dan Haji Karta. Ketika berjalan semakin jauh, Pak Anwar kembali mengingatkan, Pak Karta, Pak Bahrun, sebaiknya kita urungkan niatan kalian. Kita balik lagi ke hotel saja. Sudahlah Pak Anwar, segala resiko kami berdua yang tanggung. Ya enggak Run? Ya Pak, Bapak cukup nganter saja. Takut ada apa-apa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya sudahlah, terserah kalian berdua. Masuk ke dalam, kaget si Bahrun. Ternyata bukan hanya mereka berdua. Diperhatikan ada sekitar 10 jamaah di sekitaran Kulah Yaman. Bahkan ada 2 orang di tengah kulah sedang menciduk air dimasukkan ke dalam botol plastik.
Sampai ada yang membasuh muka juga. Tak henti-hentinya Pak Anwar beristighfar melihat kelakuan mereka. Karena Pak Anwar tahu betul air itu seperti air comberan di Indonesia. Air serapan pembuangan dari Masjidil Haram. Astagfirullahaladzim. Amit-amit Gusti. Ya Allah, mudah-mudahan saja saya diampuni. Gerutu si Pak Anwar. Run, ikut Run. Haji Karta memimpin Bahrun, mengikor di belakang, turun ke bawah ke Kulah Yaman. Sebentar Run, sebelum kita ke Kulah Yaman, membasuh sorban, mencuci muka, mengambil air, kita bakar buhur dulu. Buhur? Buhur apa? Saya nggak bawa apa-apa Pak Haji. Shh, sudah, itu semua sudah Bapak sediakan. Lalu di depan Bahrun, Haji Karta mengeluarkan sebatang rokok. Langsung dia nyalakan. Ketika rokok menyala, mengambil buhur yang berbentuk serbuk gaharu, langsung ditaburkan ke barak rokok. Asap wangi pun mengepul. Lalu di situ Haji Karta pun seperti yang berdoa. Berdoa entah kepada siapa. Selepas itu, barulah Haji Karta meletakkan rokok yang masih menyala. Kembali ditaburi oleh serbuk gaharu. Dia berdiri tersenyum ke arah Bahrun. Sudah Run, sekarang kita ke Kulah Yaman. Kita bersuci. Ambil airnya dan kita minum. Jangan lupa bawa botol aqua agar kita bisa membawa air Kulah Yaman kembali ke Indonesia. Iya Pak Haji, saya nurut saja, ucap si Bahrun. Mereka berdua berjalan mendekat ke tengah Kulah. Kaget bukan main si Bahrun. Dalam pandangan mata Bahrun, dari tengah Kulah Yaman, air menyembur keluar. Terlihat begitu jernih. Haji Karta pun menggelengkan kepala. Benar-benar, Run, sepertinya memang jalan ini yang sudah Allah tetapkan buat kamu. Ayo, jangan tunggu lama. Langsung bersuci seperti kita wudhu dan minum air Kulah Yaman ini. Sedangkan di pinggiran Kulah, Pak Anwar sampai mau muntah mencium bau air Kulah Yaman. Terlebih menyaksikan Bahrun berwudu dengan air Kulah yang dalam pandangan Pak Anwar itu air comberan. Kalau dalam pandangan Bahrun dan orang-orang munafik itu air jernih. Selepas berwudu mengusap anggota badan masing-masing 3 kali dengan air Kulah. Dengan penuh semangat, Bahrun pun meminum air Kulah. Lalu memasukkan air Kulah ke dalam botol aqua. Haji Karta pun melakukan hal yang sama. Memang ada yang aneh. Selepas melakukan itu, Bahrun merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Pikirannya jernih, hatinya pun terang. Sudah terbayang harta kekayaan di depan mata. Selepas itu, Bahrun dan Haji Karta kembali bergegas mendekat ke arah Anwar. Yang anehnya Anwar menjauh dari mereka sambil menutup hidung. Loh, kenapa Pak Anwar? Enggak. Nanti kalian sampai hotel langsung mandi saja. Wah, baunya bukan main, ucap Haji Anwar. Karena menurut Haji Anwar itu baunya bukan main. Ya bayangin, kalau di kita air comberan, air dari WC, dipakai wudhu. Singkat cerita, pergi lagi lah mereka bertiga ini kembali ke hotel. Sampai di hotel langsung mandi si Bahrun sama Haji Karta. Selepas itu, Bahrun pun berniat tidur istirahat. Namun dalam tidurnya, Bahrun mengalami mimpi yang cukup aneh. Dalam mimpinya Bahrun sedang berada di suatu tempat seperti gurun pasir. Di situ Bahrun bertemu dengan seorang perempuan yang begitu cantik.
kecantikan khas orang Timur Tengah. Tersenyum begitu anggun, mengenakan abaya putih dengan kain selembar digunakan sebagai penutup kepala ala cindung orang-orang di Indonesia. Dan entah kenapa pula, Bahrun pun seperti ada keterikatan batin dengan sosok si perempuan ini. Dan yang terjadi selanjutnya dalam mimpi itu, di atas hamparan gurun pasir, Bahrun dan sosok perempuan yang mengenakan abaya putih berguling-guling, saling meraih kenikmatan, melakukan tunggang menunggang. Yang seketika, ketika Bahrun terbangun, Bahrun pun setengah lari ke kamar mandi, langsung adus besar karena dia sudah bermimpi basah. Mimpi itu tidak dia ceritakan kepada Haji Karta ataupun mutawibnya, Pak Anwar. Singkatnya, pergi ke Madinah. Di Madinah, berziarah ke makam Rasulullah. Yang anehnya, ketika sampai di Masjid Nabawi, Bahrun seolah enggan menginjak lantai masjid, memilih berdiam di luar bersama Haji Karta, membuat jamaah lain yang satu kelompok dengan mereka keheranan. Sampai Pak Anwar berkata, sudah, Pak Bahrun sama Pak Karta, beliau ada acara khusus, kita duluan saja. Sambil mengedipkan mata kepada Haji Karta. Singkat cerita, pulanglah kembali nih Bahrun sama Haji Karta ke Indonesia. Sesampainya kembali di rumah, Bahrun pulang umroh langsung mendapat gelar haji, walau masuknya haji kecil karena bukan ibadah haji. Kalau ibadah haji gelarnya haji, kalau umroh haji kecil, itu kalau di daerah Akang ya. Tapi nggak disebut Pak Haji kecil, enggak. Nah, selepas disambut acara syukuran, tengah malam Haji Bahrun pamitan ke Elin istrinya mau ke pasar. Loh, mau ngapain ke pasar, Kang? Lin, kamu udah sewa kios sewaktu Akang masih di Tanah Suci? Sudah, Kang. Itu loh, kiosnya masih sejajar sama kiosnya Haji Karta. Bagus. Sekarang Akang mau ke pasar. Akang mau nyiramin air dari Kulah Yaman sesuai perintah Haji Karta. Kita lihat, betul apa tidak kita bisa langsung sukses seperti Haji Karta. Elin pun hanya mengangguk saja. Tengah malam itu, Haji Bahrun pun langsung ke pasar. Bertemu dengan beberapa pedagang di pasar subuh, Bahrun hanya menyapa dan tersenyum. Ketika ditanya oleh salah satu pedagang, Bahrun hanya bilang mau mengecek kios baru yang disewa istrinya. Sesampainya di kios, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Air Kulah Yaman disiramkan di depan kios sampai diciprat-ciprat di dalam dan di luar kios. Sambil berdoa agar kiosnya itu mendatangkan kesuksesan kepada Bahrun. Waktu berlalu, selepas ritual penyiraman air Kulah Yaman di kios yang dia sewa, betul saja para pelanggan datang berjubel. Sampai orang yang biasa tak pernah belanja ke Bahrun, itu ngedadak pada belanja semua. Pedagang kios sayuran lain sampai geleng kepala melihat Bahrun yang diserbu pembeli seperti itu. Namun disinilah uniknya di dalam pasar. Seolah tak ada rasa iri atau apa. Seperti semua orang sudah yakin barang dagangan mereka akan laku. Dari waktu ke waktu, usahanya Bahrun mulai mendatangkan hasil. Betul saja, apa kata Haji Karta, modal umroh gak sampai sebulan udah keganti, bahkan lebih. Kios itu pun yang tadi awalnya disewa langsung dibeli sama si Bahrun. Dan yang lebih membuat Bahrun kaget, di bulan ketiga pasca ritual di Kulah Yaman, Haji Karta
menyerahkan usaha ikan asin kepada dirinya. Karena Haji Karta yang usianya sudah tak lagi muda, memilih untuk kembali ke Kuningan, ke kampung halamannya, menikmati sisa hidup. Sambil berpesan kepada Bahrun agar setahun sekali Bahrun ke Mekah, mau umroh ataupun haji. Dan harus datang kembali ke Kulah Yaman seperti dulu. Bahrun pun mengangguk paham. Maka selepas itu, kios asin terbesar di sana, penyuplai ikan asin terbesarlah di pasar itu, jatuh ke tangan Bahrun. Dan dari situlah kehidupan ekonomi Bahrun semakin meningkat. Beli motor dan sejenisnya, membangun rumah. Yang rumahnya tadinya cuma rumah petak sederhana, diperbesar sampai dibangun jadi 2 lantai. Yang pada waktu itu rumah 2 lantai itu cuma rumah punya orang kaya. Seolah bangunan yang lebih tinggi menunjukkan status sosial mereka. Beda dengan zaman saat ini. Lalu di tahun kedua, selepas umroh dulu, tepat di tahun 1998, dikala krisis moneter, keributan kerusuhan di bulan Mei waktu itu tak berpengaruh besar kepada Bahrun. Bahkan di tahun 98, Bahrun pun membawa Elin istrinya berangkat haji ke Tanah Suci. Hajinya haji Puroda, bukan haji yang reguler. Tahu sendiri kan, terlebih di tahun 98 yang saat itu kondisi serba susah. Ini 2 orang berangkat haji ke sana. Namun seperti biasa ketika umroh di tahun sebelumnya, waktu hajian itu Bahrun dan Elin menyempatkan diri sengaja datang ke Kulah Yaman melakukan ritual. Dan hal itu terus berlanjut setiap tahun. Umroh ke Mekah, datang ke Kulah Yaman, ritual nyeleneh di sana, bersekutu dengan setan. Dan yang lebih parah, di waktu-waktu tertentu dalam mimpi, Bahrun selalu bertemu dengan sosok perempuan abaya putih yang seolah mengumbar birahi, meminta dipuaskan kepada Bahrun, yang baru Bahrun sadari ternyata sosok perempuan berabaya putih itu mengaku berasal dari Kulah Yaman. Itu Abah, apa yang sebenarnya rahasia yang kami jaga selama bertahun-tahun. Haji Endang dan Abah Karmat yang mendengar cerita langsung dari mulut Elin, istri si Bahrun, hanya selalu istighfar dan istighfar mengusap dada. Sampai-sampai Haji Endang, amit-amit cabang bayi, amit-amit, ulah turunan aing mah ulah. Sedangkan Abah Karmat hanya menggelengkan kepala. Apa kau tahu Elin? Tadi ketika di dalam kamar, Abah melihat perempuan mengenakan abaya putih, rambutnya awut-awutan, mukanya begitu hancur. Berarti itu sosok jin Ifrit dari Kulah Yaman yang membantu si Bahrun dan kamu selama ini. Elin hanya bisa menundukkan kepala. Endang pun diam, tak berani bicara. Lantas semalaman itu, Abah Karmat pun menasehati Elin, menyuruh Elin tobat. Karena apa yang sudah Elin dan Bahrun lakukan itu adalah bentuk kemusyrikan, syirik, menduakan Allah. Elin hanya bisa menangis, seolah baru tersadar setelah dibentak oleh Abah Karmat. Lantas, bagaimana Kang Bahrun, Bah? Apa Kang Bahrun masih ada kesempatan tobat, Bah? Selama ada napas di tubuhnya, selama masih hidup, Bahrun masih ada kesempatan bertobat. Pintu tobat masih terbuka.
Baru saja bilang seperti itu, terdengar suara ngorok yang begitu kencang dari arah kamarnya Bahrun. Sontak mereka bertiga pun berlari ke kamar Bahrun. Alangkah kagetnya di atas ranjang, Bahrun yang terbaring lemah dan tidak berdaya, kejang-kejang, meronta-ronta, mengeluarkan suara ngorok yang begitu kencang. Bahkan terdengar cenderung menyeramkan. Matanya melotot, menatap langit-langit kamar penuh ketakutan. Yang lain tak bisa melihat apa-apa, tapi Abah Karmat melihat sosok jin iprit berwujud perempuan, seperti yang mencek leher si Bahrun. Yang seketika Abah Karmat pun membaca doa, membaca ayat-ayat suci. Namun anehnya, sosok iprit itu seperti tidak terpengaruh. Namun Abah Karmat tak berhenti. Dia pun membaca surat Kahfi ayat 1-10. Barulah sosok iprit itu menjerit dan menghilang dari pandangan Abah Karmat. Namun sayangnya, menghilangnya sosok iprit perempuan itu dibarengi pula dengan lepasnya nyawa Bahrun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Abah, Kang Bahrun kenapa? Elin, kau harus ikhlas. Ini sudah takdir dari Allah. Elin yang sadar pun langsung lari merangkul tubuh ringkih Bahrun suaminya, yang memang sudah tak bernapas, sudah tak bernyawa. Sedangkan Endang hanya menundukkan kepala sambil mendoakan Bahrun. Atas perintah Abah Karmat, Endang pun lantas bergegas ke masjid mengumumkan kematian Bahrun yang saat itu tepat jam 2 dini hari. Selepas diumumkan kematiannya Bahrun, tetangga-tetangga dekat di sana datang berduyun-duyun melayat. Di pagi hari, barulah jenazah Bahrun diurus, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dan langsung dibawa ke pemakaman. Namun, menurut cerita kakek Akang, saat itu ketika jenazah Bahrun dikebumikan, saat kakek selepas mendoakan, pulang bersama-sama dengan para pelayat, yang kebetulan kakek berjalan di bagian paling belakang bersama Endang. Kakek melihat sosok jin iprit berabaya putih dengan rambut yang awut-awutan, muka yang begitu hancur, berdiri di samping nisan si Bahrun, seolah tak ingin melepaskan Bahrun dari genggaman. Nah, itulah kisah Haji Bahrun yang diajab dengan ajab yang begitu pedih, dihinakan oleh Allah akibat Bahrun melakukan persekutuan dengan setan jin iprit perempuan dari kulah Yaman. Dan buat kalian semua, jangan berani sekali-kali melakukan apa yang Bahrun lakukan, karena akibatnya seperti yang sudah diceritakan, diajab dihinakan di dunia, dan tentunya siksa yang abadi menanti di neraka.